Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak, ibu, saudara penyimak juga mengaji, untuk sore ini kita akan meneruskan pengajian kitab Masail Jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah yang mungkin masih kita pakai sampai sekarang dan kita tidak sadar. Oleh karena itu kita mengkaji kitab ini untuk mengkoreksi diri kita sendiri, apakah kita melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, juga ucapan-ucapan, bahkan keyakinan-keyakinan jahiliyah. Oleh karena itu kita akan membahas hadis ini, insya Allah dua kali pertemuan. Dan ini masih pembahasan tentang muqaddimahnya dari Syekh Shalih Al Fauzan. Kita buka halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kitabiyun al murad bihim ahlul kitabi minal yahudi wan nasara. Yang dimaksud dengan al kitabiyun atau orang-orang ahli kitab, yang dimaksud mereka adalah ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Li'anal yahud indahum kitabut Taurah allati anzalaha Allahu ala Musa alaihissalam. Karena orang-orang Yahudi itu memiliki kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa Nasara indahum kitabul Injil allati anzalahu Allahu ala Isa ibni Maryam alaihissalatu wassalam. Juga orang-orang Nasrani, mereka memiliki kitab, yaitu kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi dua golongan ini, Yahudi dan Nasrani, sebagai kelompok yang oleh Allah diberikan kitab, dua-duanya diberikan kitab, dan saling melengkapi kitab itu sebagai agama samawi. Maka dikatakan golongan kitabiyun, orang-orang ahli kitab. Falidzalika samu ahlul kitab. Oleh karena itu mereka lah yang dinamakan ahli kitab. Wahumul an yadhalliquna ala Taurati al-ahd al-qadim awil asfar al-qadimah. Dan sekarang ini mereka menyebut Taurat dengan istilah perjanjian lama atau kitab-kitab lama, asfarul qadimah, tulisan-tulisan lama. Wa yudhalliquna ala al-injil asfarul ahdil jadid. Dan mereka menyebut Injil itu dengan istilah asfarul ahdil jadid, kitab-kitab perjanjian baru. Hadza fi istilahihim. Inilah yang semua ini adalah istilah yang mereka gunakan sendiri. Nah, kenapa dalam masail jahiliyah ini dibahas kitab-kitab mereka, ahlul kitab, dimasukkan ke dalam masail jahiliyah. Ahlul kitab yaitu Yahudi Nasrani dimasukkan dalam kitab ahlul jahiliyah, karena jahiliyah itu ternyata tidak terbatas pada penyembah berhala saja. Yahudi Nasrani itu juga memiliki jahiliyah, meskipun mereka punya kitab, mereka mengaku punya nabi, punya tradisi keagamaan, tapi ternyata mereka juga melakukan sifat-sifat jahiliyah. Karena banyak orang itu menyangka kalau sudah punya kitab berarti aman dari penyimpangan, padahal jahiliyah itu bisa hidup berdampingan dengan kitab. Kitab dari Allah, Taurat, Injil kan dari Allah. Itu bukan berarti manhajnya lurus, metodenya lurus. Makanya Syekh Shalih Al Fauzan di sini ingin menegaskan bahwa Taurat, Injil yang asalnya dari Allah, tapi pemahaman, pengamalan, dan penamaan mereka memberikan istilah-istilah itu telah berubah, diistilahkan perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi kalau dalam sekarang, kalau kita tengok dalam teman kita di Islam Jamaah, mereka punya slogan murni Quran dan hadis. Slogan murni Quran dan hadis itu tidak otomatis berarti selamat dari jahiliyah. Itu tidak. Ini hanya ibaratnya slogan atau tamparan halus untuk kelompok yang mengaku murni Quran dan hadis, tapi ternyata
pemahamannya itu menyimpang dari Quran hadis. Jadi Quran hadis dijadikan perlindungan saja. Slogan mereka Quran dan hadis itu dijadikan perlindungan saja. Nah, inilah. Nah, mereka mengubah mereka. Ini kalau kita lihat dalam sejarah itu, perubahan istilah itu akan mengarah pada perubahan makna. Kalau perubahan makna itu juga akan mengarah pada perubahan akidah. Kalau perubahan akidah itu akan melahirkan agama versi baru. Coba dalam Islam Jamaah, teman-teman yang ada dalam Islam Jamaah dengan mengubah makna mangkul, musnad, dan mutasil misalkan itu sebenarnya baru. Tapi pemahaman mangkul itu apa, musnad itu apa, mutasil itu apa, difahami sesuai dengan kelompoknya saja. Istilahnya dirubah sesuai dengan kelompoknya saja. Amal solih misalkan, amal solih dalam Al-Quran itu kan istilahnya amal solih perbuatan baik. Tapi kalau dalam Islam Jamaah, amal solih ini istilahnya dirubah menjadi minta tolong. Fatonah, bitonah, budi luhur. Istilah-istilah dalam Islam sebenarnya bagus, tapi istilah ini pemahamannya beda dengan yang dimiliki oleh umumnya kaum muslimin, sehingga perubahan istilah, makna istilah yang dirubah akhirnya mengubah makna. Jadi pengubahan makna akan berubah menjadi pengubahan akidah. Kalau akidah ini sudah tergeser, maka akan wujud agama baru. Agama kalau saya lihat di sosial media tidak lagi beragama Islam, tapi agama Quran hadis jamaah, agama 354, agama L dan lain-lain. Jadi bukan kok menonjolkan Islamnya, tapi menonjolkan jati dirinya bahwa kami ini adalah beragama Quran hadis jamaah. Agama kami adalah 354. Itulah bahayanya. Maka kita mengkaji kitab ini agar tahu mana yang bahaya dan mana yang tidak. Wahuma kitabani aziman, dan keduanya yaitu Taurat Injil ini termasuk kitab yang agung, asal Taurat Injil itu adalah mulia, bukan buatan manusia. Ini penting, harus kita tahu ini bukan buatan manusia. Jadi kita harus adil dalam mengkritik perjanjian lama, perjanjian baru, mengkritik yang umat Islam ulama-ulama mengkritik. Yang dikritik itu bukan kitabnya itu, tapi yang dikritik itu penyimpangan dari pengikutnya, isinya yang mulai dirubah. Anzalahumullah ala nabiyyin karimain. Keduanya Taurat dan Injil itu diturunkan oleh Allah kepada dua nabi yang mulia. Huma Musa wa Isa alaihi wassalam. Kedua nabi itu adalah Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Ini disebutkan namanya secara langsung, secara tegas agar tidak ada celah untuk meremehkan kitab itu. La siyama Taurah fa innaha kitabun azim. La siyama Taurat, tidak ada artinya tidak ada perbedaan keutamaan Taurat. Karena dia adalah kitab yang sangat agung, terutama kitab Taurat ini maksudnya. Karena kitab Taurat ini adalah kitab yang agung, kitab yang syariatnya besar, hukum dan aturan hidup itu ada di dalamnya. Wal Injil, dan Injil mukammilun laha musaddiqul laha. Sedangkan Injil, kitab setelah Taurat, itu datang sebagai penyempurna dari kitab Taurat, sebagai penyempurna dari kitab Taurat dan membenarkan kitab Taurat. Jadi wahyu antara yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada Nabi Isa alaihissalam itu tidak saling bertabrakan. Tapi wahyu itu datang dengan berantai, bukan terputus, saling melengkapi. Injil datang untuk melengkapi, mukammilun wa musaddiqun, melengkapi dan membenarkan kitab Taurat. Sama seperti ketika kita mengkaji Al-Quran, itu sunnah itu juga sunnah itu sebagai kitab bagaimana mengamalkan Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran itu tidak lengkap, itu tidak. Tapi kita tidak akan bisa memahami Al-Quran ketika kita tidak melakukan sunnah, tidak mengetahui sunnah. Walidzalika sammu ahlul kitab. Oleh karena itu mereka dinamakan sebagai ahli kitab. Ahli kitab. Jadi nama ahli kitab ini bukan pujian mutlak, tapi
mereka dikatakan ahli kitab karena mereka punya kitab, tapi tetap bisa salah, bahkan bisa lebih keras penyimpangannya. Farqan bainahum wa baina ghairihim mimman laisa lahum kitab. Nah, untuk membedakan, mereka diberikan kitab itu untuk membedakan mereka dari golongan lain yang tidak memiliki kitab. Nah, jadi Allah membedakan jenis kesesatan, bukan menghapus fakta bahwa mereka tetap bisa tersesat, itu tidak. Nah, tapi Allah membedakan antara orang-orang yang tidak diberikan kitab, kesesatannya seperti apa, dan orang yang benar-benar tidak diberikan kitab, yaitu kaum Quraisy, orang-orang Arab, orang-orang Ummi yang tidak bisa baca tulis. Kemudian mereka kesesatannya, kejahiliahannya itu karena mengikuti adat mereka. Adat itu bedanya, dibedakan oleh Allah. Kemudian wa amal ummiyun, dan adapun orang-orang ummi, fal muradu bihimul arab alladzi la yatinuna bidayanatain. Adapun orang-orang ummi, bangsa ummi, yang dimaksud dengan bangsa ummi adalah orang-orang Arab yang tidak menganut dua agama, tidak memiliki dua agama, agama samawi. Apa itu? Agama Yahudi, Nasrani. Nah, Syekh Shalih Al Fauzan di sini menjelaskan bahwa ummiyun itu bukan sekedar tidak bisa baca tulis, itu tidak, tetapi Arab musyrik, orang-orang musyrik di Arab sana yang tidak memiliki kitab samawi yang dijadikan pedoman. Berbeda dengan Yahudi Nasrani yang masih mempunyai Taurat dan Injil meskipun sudah diselewengkan. Ini kalau kita lihat kita tahunya waktu di Islam jamaah, makna jahiliyah itu dimaknai sebagaimana bodoh, ya, hanya soal kebodohan tok. Jahiliyah itu tidak hanya kebodohan saja. Jahiliyah itu termasuk ketiadaan wahyu yang diikuti meski orangnya rajin taat. Artinya begini, artinya dia mengkaji Quran dan hadis, dia tahu ilmunya Quran dan hadis, tapi tetap taklidul a'ma, tetap apa taklidul a'ma itu? Taat buta. Ketika mentaati aturan itu tidak ditengok Quran hadisnya, asal taat saja, padahal tiap pekan dia ngaji Quran hadis selama 2 kali. Ternyata yang diikuti, yang ditaati itu menyimpang dari Quran dan hadis. Ini termasuk bagian dari jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah. Ini tidak boleh. Samu bil ummiyina jamu ummiyin nisbatul ilal mereka dinamakan ummiyin, orang-orang Arab terdahulu sebelum Islam datang dinamakan ummiyin, itu jamak dari kata dinisbatkan kepada sosok ibu, maksudnya seperti bayi yang keluar dari rahim ibu, belum menerima ajaran baca tulis, belum menerima ajaran kitab, hidup di atas tradisi adat yang ada saat itu. Kan sebelum Islam datang itu kan orang-orang Arab itu saling bertikai, siapa yang kuat maka dia langsung jadi penguasa, hukum riba berlaku di situ. Itu sifat-sifat jahiliyah, mengikuti adat sebelumnya, tidak menjadikan dasar wahyu sebagai pedoman hidup karena belum ada wahyu yang turun. Wal ummi huwallazi la yaqra wa la yaktub. Dan ummi itu adalah orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini adalah definisi bahasa secara lunggawi, bukan secara celaan. Tapi memang fakta sejarah bahwa bangsa Arab sebelum Islam datang, mereka itu tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Makanya Abu Jahal itu dikatakan julukan sebagai Abul Hakam juga, orang yang punya otoritas hukum, orang yang cerdas, orang yang terpandang daripada orang-orang yang lain. Dikatakan Abu Jahal itu ketika Islam datang. Ketika Islam datang seharusnya dia bisa mengikuti Islam karena kecerdasannya, tapi ternyata menolak Islam, maka disebut sebagai Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Fa'innahum qaumun la yaqra'una wa la yaktubun fil ghalib wa laysa indahum kitabun qabla nuzulil Quran. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang pada umumnya tidak bisa membaca dan tidak menulis dan tidak memiliki kitab sebelum turunnya
Al-Quran. Inilah jahiliyah di masa Arab, tidak punya kitab, belum punya wahyu, hidup di atas syair zaman dulu. Jadi fanatisme di setiap kabilah dan adat itu ada, dan itu yang diikuti. Jadi Allah sengaja menurunkan Al-Quran kepada kaum seperti ini yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, agar jelas bahwa agama ini bukan hasil dari budaya atau bukan hasil dari pemikiran seorang, tapi agama ini benar-benar wahyu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika samu bil ummiyin kama qala ta'ala huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Oleh karena itu mereka dinamakan ummiyin sebagaimana firman Allah taala, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutus kepada kaum ummiyin seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Ayat ini sebagai penegas bahwa jahiliyah Arab sebelum Islam itu adalah orang-orang ummi. Wa kama qala ta'ala wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhudduhu bi yaminik. Dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, engkau Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelumnya dan tidak pula menuliskannya dengan tangan kananmu. Ini adalah mukjizat dari Nabi, dalil kuat dari kenabian bahwa Rasulullah SAW itu sebelum diangkat sebagai Nabi tidak belajar kitab, tidak menulis, tidak berguru kepada siapapun. Maka mustahil kalau Al-Quran itu buatan manusia. Wa qala ta'ala litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Dan agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang nenek moyang mereka belum pernah diberikan peringatan sehingga mereka lalai. Ini puncak dari definisi jahiliyah. Lalai karena tidak ada wahyu yang diikuti. Meskipun mereka punya pemimpin, punya adat, atau punya sistem sosial, tapi ketika tidak ada wahyu yang diikuti, maka mereka adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang lalai. Maka berikanlah keterangan, peringatan kepada mereka. Fahadha makna ummiyin wa wasafa nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam bi annahu ummi. Maka inilah makna ummiyin, dan Allah memberikan sifat atau mensifati nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai orang ummi. Status nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ummi, itu bukan menjatuhkan beliau tapi memberikan kemuliaan. Seorang ummi yang bisa menyampaikan Al-Qur'an, bisa menyampaikan wahyu, itu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada nabi kita. Itu bentuk dari mukjizat, bukti dari kejujuran risalah. Qala ta'ala alladziina yattabi'una rasulan nabiyya al-ummi allati yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Orang-orang yang mengikuti Rasul, nabi yang ummi, yang mereka dapati sifat-sifatnya yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Injil, yang nabi itu perintah kepada kebaikan dan melarang mereka kepada kemungkaran. Ini penutup yang sangat kuat ketika Syekh Shalal Fauzan membahas tentang makna ummiyin. Jadi Rasul itu, Nabi kita itu sudah tertulis, termaktub dalam kitab Taurat dan Injil. Namanya itu sudah tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Bukan buatan bangsa Arab. Bukan buatan bangsa Arab. Fakaunuhu ummiyan wa ja'a bi hadzal kitabil azim dalilun ala sidqi risalatihi wa fi dzalika mu'jizatun lahu. Keadaan nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kemudian datang dengan membawa kitab berupa Al-Quran, kitab yang agung, ini sebagai dalil, sebagai petunjuk kebenaran beliau ala sidqi risalatihi wa fi dzalika mu'jizatun lahu. Ini merupakan mukjizat bagi Nabi kita Muhammad SAW, orang ummi tapi bisa membaca, yang sebelumnya tidak bisa membaca dan menulis tapi bisa menerangkan kebenaran. Fal Arabu ummiyun wa nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam ummi. Bangsa Arab adalah orang-orang ummi, tidak pandai baca tulis, dan nabi mereka juga bangsa
ummi. Jadi mayoritas bangsa Arab sebelum Islam datang, mereka tidak memiliki kitab samawi, tidak hidup di bawah wahyu. Agamanya adalah tradisi nenek moyang atau tradisi dari tokoh-tokohnya, dan hawa nafsunya ini sebagai puncak dari ketaatannya. Untuk membela kabilahnya, kelompoknya, mereka sampai berani mengalirkan darah. Ini adalah jahiliyah yang asli. Jahiliyah yang asli yang ketika Islam datang, jahiliyah seperti ini yang dihancurkan oleh Islam. Jadi kita mengkaji kitab ini, sebenarnya kitab ini kalau kita bahas, kita pelajari dari ulama, ternyata dalam kitab ini Allah Subhanahu wa taala menutup semua celah tuduhan bahwa Nabi belajar dari kitab sebelumnya, atau Nabi meniru dari ulama Yahudi dan Nasrani, atau Nabi melarang Al-Quran. Sebenarnya menutup pintu itu, bahwa Nabi benar-benar mendapatkan wahyu. Sedangkan Nabi yang bangsa Ummi, itu mendapatkan wahyu yang agung. Itu artinya mengeluarkan manusia yang sebelumnya mempunyai sifat-sifat jahiliyah, perbuatan-perbuatan jahiliyah. Dengan adanya wahyu, dari wahyu tersebut, sifat-sifat jahiliyah itu akan dikeluarkan, dihilangkan, menuju dari tanpa kitab menuju tauhid, dari tidak mempunyai Tuhan atau mempunyai paganisme, berhala, menjadi tauhid, mengikuti wahyu dan ittiba kepada Rasul. Nah, sedangkan yang kita lihat pola jahiliyah itu sebenarnya sama. Yang terjadi di zaman dulu dengan sekarang ini sama, polanya sama, meskipun bentuknya berbeda. Contoh, di zaman dulu, di zaman Arab sebelum kedatangan Nabi, mereka menjadikan tokohnya itu sebagai panutan yang tidak boleh dikritik, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh disalahkan. Siapa yang menyalahkan tokohnya pasti akan diperangi. Nah, jika ada kelompok yang menjadikan tokohnya, pimpinannya, imamnya, amirnya sebagai rujukan mutlak, tidak boleh dikritik, tidak boleh diijtihad-ijtihadnya, tidak boleh dikoreksi. Sedangkan tokohnya itu menuntut ketaatan secara absolut, membuat aturan sendiri, membuat aturan iman sendiri. Artinya yang taat kepadaku, dia dapat jaminan surga, yang tidak taat, dia murtad neraka. Menganggap kebenaran itu berada di ucapannya imam, maka itulah jahiliyah gaya baru. Jahiliyah gaya baru. Polanya sama dengan orang-orang zaman dulu. Polanya sama dengan latar belakang yang berbeda. Maka ini oleh Islam, sifat-sifat seperti ini dibuang, diluruskan, dan tidak diperbolehkan. Amal jahiliyah fal muradu biha an-nisbatu ilal jahli. Adapun jahiliyah, maka yang dimaksud dengan jahiliyah adalah penyandarannya dinisbatkan kepada al-jahlu, kebodohan. Wal jahlu adamul ilmi, sedangkan kebodohan adalah ketiadaannya ilmu. Orang bodoh itu tidak memiliki ilmu. Wal jahiliyatu hiya allati laisa fiha rasulun wa laisa fiha kitabun. Dan jahiliyah adalah keadaan yang di dalamnya tidak ada rasul dan tidak ada kitab. Jadi jahiliyah itu bukan sekedar zaman, tapi kondisi. Ukurannya bukan teknologi, itu bukan. Wong pinter teknologi itu dikatakan bukan jahiliyah, dikatakan orang pintar, itu tidak. Tapi tidak ada rasul yang diikuti, tidak ada kitab yang dijadikan sebagai rujukan, maka setiap keadaan yang tidak tunduk kepada wahyu, walaupun mengaku Islam, maka dia tetap mengandung sifat jahiliyah. Ya kan? Punya kitab tapi tidak dijadikan pedoman, hanya dikaji tok. Mengaku punya Rasul Nabi Muhammad SAW, tapi sunnah-sunnahnya tidak diikuti, maka inilah jahiliyah model baru. Wal muradu biha ma kana qabla
ba'tsatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud dengan jahiliyah itu adalah keadaan sebelum terutusnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksudnya jahilatul kubro, jahiliyah yang besar setelah Nabi. Adapun setelah Nabi diutus, jahiliyah itu tidak hilang total, itu tidak, tapi muncul kembali dengan bentuk dan sifat yang baru, dengan perilaku yang baru. Qala ta'ala wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini contohnya dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, dan janganlah kalian bertabaruj sebagaimana tabarrujnya jahiliyah yang pertama, yang awal. Ini sudah disinggung oleh Allah dalam surat Al-Ahzab. Allah menyebutkan jahiliyah pertama. Jahiliyah itu bisa muncul meskipun Nabi ada, Nabi sudah terutus, maka jahiliyah itu tidak terikat oleh waktu, tapi oleh keadaan. Yakni allati qabla ba'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penegasan bahwa jahiliyah itu, jahiliyah asli itu adalah sebelum adanya risalah. Tapi sifat-sifat jahiliyah itu bisa diwarisi oleh umat setelah datangnya Islam. Li'annahu qabla ba'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanal alamu kulluhu yamuju fi dhalalin wa kufrin wa ilhad. Karena sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, seluruh dunia, kanal alam, seluruh alam ini bergolak, semuanya di dalam kesesatan, di dalam kekafiran, dan di dalam penyimpangan. Jadi penyimpangan, kekafiran itu tidak di Arab saja, tapi di seluruh dunia, termasuk penyembahan berhala, ahli kitab yang menyimpang, dan lain sebagainya. Li'anna risalati sabiqata andarassat, karena risalah-risalah sebelumnya telah rusak dan hilang. Wahyu sebelum datangnya Islam itu tidak terjaga, ajarannya sudah tidak murni lagi. Maka keberadaan kitab Taurat Injil saat itu bukan lagi sebagai jalan keselamatan, karena sudah tidak murni lagi. Fal yahudu harrafu kitabahum Taurah wa dakhalu fihi katsiran minal kufriyat wad dhalalat wasyara'il lati adkhuluha fit Taurah. Kaum Yahudi telah mengubah Taurat mereka dan memasukkan di dalamnya banyak sekali kekufuran, kesesatan, dan syariat-syariat buatan yang mereka masukkan ke dalam kitab Taurat. Jadi di dalam Yahudi sendiri, agama itu sudah dicampur dengan hawa nafsu, syariat ditambah dan dikurangi. Ini ciri jahiliyah dalam hal agama. Jadi agama itu diatur oleh selera manusia, ya kan? Bukan tunduk pada wahyu. Ini coba kita lihat dalam Islam Jamaah. Justru lebih dekat dengan perbuatan Yahudi. Yang mana yang cocok itu dikerjakan, yang tidak cocok ditinggalkan. La haula wala quwata illa billah. Wa kadzalika an-nasara harwafu kitabahumul Injil amma kana alaihi waqta nuzulihi 'alal Masihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kaum Nasrani, mereka mengubah kitab Injil dari keadaan aslinya ketika diturunkan kepada Al-Masih as-salatu wassalam. Injil pun juga demikian. Injil asli tidak seperti sekarang. Nah, terjadi penyimpangan saat-saat itu. Dirubah, keadaannya dirubah. Wadzalika, diceritakan oleh Syekh Shalal Fauzan, wadzalika anna rajulan yuqalu lahu Bulus aw Shaul kana yahudiyan haqidan ala Rasulillah Isa as-salatu wassalam. Hal itu karena ada seorang bernama Paulus atau Paulus atau Shaul. Dia adalah orang Yahudi yang sangat membenci Isa alaihissalatu wassalam. Awalnya seperti itu. Ini tokoh pertama penyimpangan di dalam Injil. Ada orang Yahudi yang namanya Paulus, kemudian mengaku cinta kepada Isa alaihissalatu wassalam. Padahal sebenarnya dia membenci Isa. Falaja ilal makri wal khadi'ati fi ifsadi dinil Masihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang ke orang-orang Nasrani dengan membawa tipu daya,
membawa kelicikan untuk merusak agamanya Al-Masih. Ini penyimpangan yang sering datang itu. Si Paulus ini datang dengan membawa baju iman, membawa keimanan, seolah-olah iman kepada Al-Masih, punya klaim niat baik, tapi tujuannya merusak dari dalam. Haitsu adharul iman bil Masih wa annahu nadima ala ma kana min qablu min adawatil Masih. Jadi Paulus ini dia datang ke kelompok Nasrani menampakkan iman kepada Al-Masih dan mengaku wa annahu nadima ala ma kana min qabl, dan mengaku menyesal atas permusuhannya yang dulu. Awalnya kan benci, memusuhi Nasrani. Akhirnya dia punya cara bagaimana menjatuhkan Nasrani, pura-pura datang masuk ke Nasrani dengan membawa keimanan, tampil secara taubat, bicara iman, dan masuk ke barisan, kemudian diakui, diangkat sebagai pengurus saat itu, pemimpin. Wa anahu ra'a ru'yan bizamihi fa'amana bil Masih wa saddaqahu an-nasara fi maqal. Kemudian ketika di dalam Nasrani dia mengaku mimpi melihat, menurut klaimnya ini, melihat Isa. Lalu dia beriman kepada Al-Masih. Dan kaum Nasrani mempercayainya, membenarkannya. Jadi ini agama dibangun di atas mimpi. Ini ciri-ciri jahiliyah. Dibangun di atas ramalan-ramalan. Ini teman-teman di Islam Jamaah, coba dikoreksi. Ada penerobos pusat yang memberikan nasihat itu dasarnya itu ramalan-ramalan. Ramalan Ronggo Wasito, ramalan Joyoboyo itu dijadikan standar kebenaran bahwa agama Quran Hadis Jamaah ini ternyata sudah benar sesuai dengan ramalannya Ronggo Wasito. La haula wala quwata illa billah. Agama dibangun di atas mimpi. Ini ciri jahiliyah. Seperti yang diceritakan oleh salah satu penerobos pusat, tokoh ulama yang ada di Australia, yang ketika menceritakan mbah siapa itu bermimpi mencari kebenaran, kemudian datang ke Kediri. Itu kan juga menjadikan mimpi sebagai dasar kebenaran. Ini ciri jahiliyah, sama seperti yang disampaikan oleh Paulus ketika menyusup ke dalam Nasrani. Summa innahu tanawala al-Injil allati anzalahu Allahu ala Isa. Kemudian dia mulai tanawal. Tanawal itu apa itu? Mengotak-ngatik Injil yang Allah turunkan kepada Isa. Fa'adkhala fihil wathaniyat wa syirkiyat wal kufriyat haitsu adkhala fihi aqidatu tatslits. Lalu dia memasukkan unsur-unsur penyembahan kepada berhala, kesyirikan dan kekufuran sebagaimana akidah Trinitas. Maksudnya akidah Trinitas itu innallaha tsalisus salasah wa ana Isa ibnullah au huwallah. Yaitu keyakinan bahwa Allah adalah yang ketiga dari tiga, dan bahwa Isa adalah anak Allah, atau Isa itu Allah sendiri. Inilah jahiliyah. Ketika agama tidak lagi bersumber dari wahyu, tapi dari tokoh, dari klaim, dari mimpi, dari baiat, dari kepentingan pribadi. Dan inilah bahaya terbesar bagi umat setelah Islam. Maka kita harus hati-hati. Kalau ada yang klaim kebenaran, cek kebenarannya lewat Quran dan hadis, karena itu barometernya. Wa dakhala fihi al-amra bi ibadati salib. Kemudian si Paulus ini dia memasukkan ke dalam agama Nasrani perintah untuk menyembah salib. Ini puncak penyimpangannya. Bukan sekedar kesalahan memahami kitab Taurat, tapi mengalihkan ibadah dari Allah ke simbol. Sudah tidak lagi tauhid. Tidak hanya jahiliyah akhlak, tapi jahiliyah dalam hal rububiyah, dari hal peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhala kufriyat syani'atan wa saddaquhu fi dzalika ala annahu alim wa la annahu mu'min. Dan dia Paulus itu
memasukkan kekufuran-kekufuran yang sangat keji, lalu mereka membenarkannya. Ini ironisnya, orang-orang Nasrani membenarkan ucapan atau anggapan dari Paulus dan menganggap bahwa Paulus itu adalah orang yang alim, orang yang mukmin, orang yang iman. Ini kesalahan besar yang diterima karena sosok figur. Karena yang mereka membenarkan itu bukan lagi barometer Tauratnya itu yang dibenarkan, tapi figurnya. Dia alim, dia hafal 49 kitab hadis, misalkan ya, hafal Quran dalam 1 bulan, hafal 30 juz, dalam 1 hari hafal 1 juz Quran di luar kepala, memiliki isnad 49 kitab hadis, hafal semua. Tapi ketika ditanya apakah nama-nama kitab 49 hadis itu, jawabannya apa? Hilang di becak. La haula wala quwata illa billah. Ini teman-teman coba koreksi. Jangan jadikan tokoh yang standarnya alim, standarnya hafal Quran, hafal hadis, tapi coba cek kebenarannya itu dengan Quran dan hadis. Apakah benar? Ini untuk pelajaran untuk kita. Jadi Nasrani jatuhnya seperti itu. Walakibuhu bi Rasul Bulus ay Rasulul Masih bizamihim. Mereka menjulukinya Paulus itu sebagai sebutan Rasulul Masih. Paulus itu adalah utusan dari Al-Masih. Nah, itu persangkaan mereka, menurut klaim mereka, mengaku sebagai saya ini sebagai utusan dari Al-Masih. Dalam jamaah juga demikian, mengaku sebagai putra terbaik di Indonesia, mengaku satu-satunya jalan selamat. Bahkan ketika seandainya Bapak Amir, Bapak Imam itu tidak datang ke Indonesia, semua orang-orang Indonesia itu dalam keadaan jahiliyah. Ini sama seperti persangkaannya orang-orang Nasrani kepada Paulus itu. Paulus itu adalah sumber selamat, satu-satunya keselamatan karena dia adalah utusan Isa. La haula wala quwata illa billah. Wa qasaddahu ifsad dinil Masih wa hasala lahu ma arad. Dia memang Paulus ini memang bermaksud untuk merusak agama Al-Masih, dan dia berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan. Yang dia inginkan apa? Merusak ajaran-ajaran Nasrani karena kebenciannya orang Yahudi kepada Nasrani. Dia masuk kemudian merusak tatanan. Niatnya sudah rusak, ditambah dengan strategi yang rapi, sistematis, kemudian merubah agama, kerusakan semakin hari semakin banyak. Faqad afsada dinal Masih wa dakhala fihil wathaniyat wa tathlits. Maka sungguh dia telah merusak agama Al-Masih dan memasukkan di dalamnya unsur penyembahan kepada berhala dan trinitas. Syirik dikemas sebagai iman tauhid, syiriknya itu. Kalau dalam Islam Jamaah dulu, kesyirikan itu dibungkus dengan ketaatan, taat surga ora taat neraka. Ternyata setelah kita keluar dari Jamaah, la haula wala quwata illa billah, ternyata apa yang diperintahkan itu benar-benar menyimpang dari Quran dan hadis. Berarti ketika kita mentaati ucapan seorang, perbuatan seseorang, ijtihad seseorang yang menyimpang dari Quran dan hadis, maka itu namanya syirku ta'ah. Ini sama, dibungkus dengan ketaatan. Wa'diqad anna Isa ibn Allah annahu thalith thalatha, dan keyakinan bahwa Isa adalah anak Allah, atau bahwa Isa adalah Allah itu sendiri, adalah ketiga dari tiga. Ini adalah kekufuran yang akbar, kekufuran yang akbar. Nah, keyakinan kita seperti ini itu juga merupakan keyakinan yang kufur. Meyakini satu-satunya jalan selamat yaitu imam kita, itu sama seperti perbuatannya orang Nasrani yang mengakui Paulus itu sebagai jalan selamat satu-satunya tanpa menimbal dari Quran dan hadis. Nah, ini kerusakan agama. Kerusakan agama yang semakin kursilannya semakin besar. Wa dakhala fihi wathaniyat katsiratan fattabi'u 'ala dzalik, dan dia Paulus memasukkan banyak sekali unsur
Wathanian itu penyembah berhala atau paganisme, penyembahan berhala. Lalu mereka pun mengikutinya dalam hal itu, sampai-sampai umat Nasrani yang semuanya tauhid kepada Allah disimpangkan menyembah berhala, membangun salib, kemudian diibadahi, dipercaya bahwa salib itu ada sosoknya Isa alaihissalatu wassalam. Ketika ini sama, ketika tokoh itu diikuti tanpa ilmu, itu otomatis kesyirikan akan diwariskan. Inilah jahiliyah dalam hal taklidul a'ma, taklid buta, taat buta tanpa menimbang dengan dalil. Wa hadhihi halatu ahlil kitab qabla ba'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam baqaya minhum kanu ala din sahih. Inilah keadaan ahli kitab sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali baqaya minhum kanu ala din sahih, kecuali hanya sisa-sisa kecil dari mereka yang masih berada di atas agama yang benar. Akhirnya agama itu rusak total, tapi mayoritas semuanya itu telah menyimpang. Kebenaran yang masih dalam kebenaran hanya sedikit. Walakinnal aktsariyah minhum 'alal kufri wal inhiraf an dinillah. Namun kebanyakan dari mereka berada di atas kekafiran, penyimpangan dari agama Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita mengkaji kitab ini sambil bernostalgia. Ternyata kita dulu tidak sadar telah melakukan kejahilian di dalam Islam jamaah itu. Maka nanti kita akan banyak sekali membahas tentang sifat-sifat jahiliyah yang tidak sadar kita telah melakukan jahiliyah. Insyaallah demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berang jam.